Halo guys, apa kabar guys ya? Gimana pinjolnya ya? Apakah Anda mau menyaingi saya seperti video saya yang sebelumnya itu Bang Naga itu sudah 62 juta? Anda jangan main-main ya, jangan banyak-banyak galbainya. Saya sendiri yang galbay banyak ya. Saya itu adalah rajanya galbay. Anda tidak perlu menyaingi saya, oke? Nah, lanjut ya. Di video kali ini saya itu, diberikan informasi lagi oleh subscriber saya, lagi-lagi Papa Gendut ya, terima kasih Papa Gendut telah, memberikan informasi ini gitu ya. Dia mengirimkan lewat Telegram gitu, menanyakan, "Bang, sertifikat debt collector itu wujudnya gimana?" Ya kan, oh iya ya bener ya, gitu ya. Karena banyak yang mungkin belum tahu gitu kan, sertifikat debt collector pinjol itu gimana sih, ya kan. Bisa aja ya kan, kita sudah minta ID card-nya gitu kan, terus surat penagihannya gitu, lalu surat tugasnya dan juga sertifikat penagihannya, tapi kayak gimana gitu yang aslinya gitu kan, yang benernya itu gimana, yang sahnya itu gimana gitu kan, agar tidak ada penipuan gitu ya. Karena kalau kolektor ya nggak bisa menunjukkan, salah satunya, tolak saja, ya berarti ilegal. Ilegal jelas ya, jelas ilegal ya kan. Nah, saya akan menunjukkan ya, undang-undang atau aturan OJK bahwa debt collector itu ketika berkunjung ke rumah harus membawa semuanya ya, dari mulai ID card, surat penagihan, surat tugas dan juga, sertifikat profesi debt collector-nya. Kalau tidak ada satu, tolak ya, saya tidak mau bayar gitu ya kan. Oke, ya Papa Gendut terima kasih sekali lagi ya. Nah, kita sekarang ke video ya. Di sini saya sudah ada di Google, sudah ada di Google ya. Saya mengetikkan sertifikat debt collector gitu kan ya. Di sini juga ada kata kuncinya contoh sertifikat debt collector, legalitas debt collector, izin usaha bla 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 bla. Ya terserah lah ya. Nah, mari kita baca yang pertama dulu ini ya. Oke. Nah, di sini ya. Oke ya. Kita baca, OJK ingatkan debt collector wajib tuh punya sertifikat profesi. Jadi wajib hukumnya ya, tidak bisa dinego ya. Wah, saya nggak punya sertifikat debt collector, ya nggak bisa ya. Karena di sini OJK bilang ya wajib, bukan sunah ya, bukan sunah gitu kan. Wajib punya sertifikasi profesi. Oke. Kita lanjut ya. Baca di sini dalam penagihan pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen seperti kartu identitas yang pertama, yang kedua sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Oh, jadi debt collector ini harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan ya di bidang pembiayaan yang sudah terdaftar di OJK juga, gitu ya, oke. Dan juga yang ketiga surat tugas dari perusahaan. Jadi hanya 3 saja ya, kartu identitas ya, sertifikat penagihan dan juga surat tugas, gitu ya. Oke, lanjut. Di sini kita baca. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan akan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan, terutama terkait dengan penagihan hutang. Oke, lanjut. Juru bicara OJK Sekar Putih Jarot menyatakan otoritas telah memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan. Telah ya, berarti sudah. Nah, OJK ini sudah memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan, baik berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha ya. Hal ini terkait dengan ihwal penggunaan jasa debt collector atau penagihan utang. Oke, lanjut. Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector atau pihak ketiga wajib memastikan seluruh debt collector yang menjadi mitra perusahaan telah memiliki sertifikat profesi dan mengikuti peraturan perundang-undangan dalam proses penagihan kepada nasabah, kata Sekar Putih dalam keterangan tertulis Kamis 29 Juli 2021. Sudah satu tahun yang lalu ya. Sudah 1 tahun yang lalu debt collector diwajibkan nih, wajib
ya, debt collector diwajibkan memiliki sertifikat profesi sudah 1 tahun yang lalu, ya. Sekarang September ya, ya 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih berapa bulan gitu kan ya, ya masih hangat lah ya, tapi sudah 1 tahun yang lalu gitu, oke, ya. Ya ini nggak usah dibaca, nah ini aja nih, dia menjelaskan mengacu pada POJK nomor 35 POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Jadi boleh ya, jadi ada yang namanya outsourcing debt collector gitu, perusahaan yang memang kerjanya itu debt collector, ya iya, yang menagih Anda lewat WA itu pihak ketiga itu ya, gitu. Mitranya pinjolnya gitu ya, oke. Lanjut. Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal debitur prestasi. Ya, kalau ada agunannya, pinjol tidak ada agunannya. Ya, di dalamnya melakukan eksekusi agunan. Kalau ada agunannya, ya, Anda beli jam di Shopee itu bukan agunan, ngerti? Harus dipahami ya. Anda beli speaker, beli laptop, beli HP di Shopee lewat pay letter itu bukan agunan, ya. Itu bukan agunan. Oke? Dipahami itu ya. Lanjut ya. Dalam proses penagihan, pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen ya. Dokumen itu meliputi kartu identitas, sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikat profesi bla 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 bla. Malas bacanya saya, ya. Ya begitulah pokoknya. Nah, di sini aja nih ya, coba. OJK lanjut sekar putih. Di sini ya. Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat aspek legalitas hukum dalam proses penagihan pinjaman sehingga mencegah terjadinya dispute ujarnya ya. OJK lanjut sekar putih meminta perusahaan pembiayaan agar sebelum pelaksanaan penagihan dan penarikan jaminan, perusahaan diwajibkan mengirim surat peringatan sesuai ketentuan POJK nomor 35/2018 kepada debitur yang telah manifestasi. Nah, ini kalau di leasing ya, kalau Anda tidak pernah dikirimkan surat, nih, perusahaan diwajibkan mengirim surat peringatan sesuai ketentuan. Jadi kalau Anda tidak pernah dikirim surat, tiba-tiba ditarik, itu melanggar ya POJK nomor 35 tahun 2018. Ya, tiba-tiba ditarik gitu kan, atau tidak ada surat peringatan 1 2 3 terserah. Ya, saya tidak peduli. Pokoknya surat peringatan ya. Kalau belum ada surat peringatan, Anda ditarik berarti melanggar hukum. Oke ya. Ya iya, karena di sininya diwajibkan mengirim surat dulu ya, surat peringatan gitu. Oke ya. OJK juga meminta perusahaan untuk memastikan bahwa debt collector telah dilengkapi dan dibekali dengan beberapa dokumen yang telah disebutkan. Oke, serta melakukan evaluasi berkala terhadap tata cara penagihan yang dilakukan oleh debt collector, bahkan dengan memberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya, saya bukan membela siapa-siapa ya. Ingat ya, saya tidak membela siapa-siapa, tapi kalau dari statement-statementnya dari OJK, sebenarnya OJK itu tidak terlalu membebankan hutang itu kepada nasabah sebenarnya gitu ya. Malah penagihan itu harus benar-benar resmi, nggak boleh asal-asalan, tidak boleh premanisme gitu ya. Ada pengangguran ya, ikut-ikutan nagih, ikut-ikutan narik, nggak boleh seperti itu ya. Harus wajib lengkap persyaratannya gitu ya, tidak boleh gitu. Karena di sini juga ya, tadi itu mana tuh ya, ini ya, mana kok nggak ada sih, bentar nih. Di sisi lain, dia mengatakan debitur juga agar memiliki itikat baik dalam menyelesaikan kewajiban dan menyampaikan kepada perusahaan pembiayaan jika memiliki kendala dalam pembayaran angsuran, ya kan? Nah, kalau OJK menyudutkan konsumen nasabah, ya di sini tidak seperti ini, ya. Statementnya ini di sisi lain dia mengatakan debitur juga ya wajib
ya, membayar dan menyelesaikan kewajiban, ya, tidak bisa diganggu gugat, gitu harusnya ya. Tapi ini kan ini ya bahasanya ya. Di sisi lain dia mengatakan debitur juga agar memiliki itikat baik dalam menyelesaikan kewajiban dan menyampaikan kepada perusahaan pembiayaan jika memiliki kendala dalam pembayaran angsuran ya. Jadi Anda itu dalam berhutang di pinjol itu tidak perlu buru-buru gitu ketika Anda itu mau galbay. Saya galbay nggak ada uang ya sudah saja gitu loh ya. Karena OJK juga tidak menyudutkan Anda, tidak wajib bayar hutang Anda ya gitu kan. Seperti di kalimat yang ini ya, dia mengatakan debitur juga agar memiliki gitu kan. Ya kalau orang kan ada ya macam-macam kan sifat orang itu. Kalau orangnya itu tidak memiliki itikat baik gimana? Ya kan? Ya itu kembali lagi gitu kan. Apa di sininya atau di sininya gini ya. Di sisi lain dia mengatakan debitur wajib ya membayar hutangnya karena sudah memasuki ranah hukum pidana dan akan dipenjara. Mana tidak ada. Ya. Di sini cuman debitur juga agar memiliki itikat baik dalam menyelesaikan kewajiban dan menyampaikan kepada perusahaan. Suruh curhat, Anda itu suruh curhat gitu. Saya itu belum bisa gitu gitu. Gitu ya. Tapi kalau untuk debt kolektornya wajib ya. Wajib wajib sekali punya sertifikat debt collector. Oke. Cukup sekian ya. Apa maksudnya cukup untuk manjang-manjangin videonya. Ini udah berapa menit ini? Sudah 11 menit saya baca ini ya. Nah, oke. Langsung saja contoh sertifikat debt collectornya ya. Nah, sertifikat debt collector itu nah ini ya. Nih. Ini saya buka dulu gitu kan. Ya. Coba kita lihat. Ini bisa di-zoom nggak nih ya. Aduh, nggak kelihatan lagi nih. Nih begini nih. Tuh ya. Jelas enggak? Ini PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia, namanya Ahmad Reza. Di sini kalau Anda itu ya, kebaca ya, Sertifikat Profesi Penagihan Pembiayaan. Oke. Ya jangan percaya dulu. Ya kan? Coba tuh sama ya. Sama seperti ini gitu ya. Lagi lanjut kita buka yang lainnya. Oh, banyak ya ini ya. Ini Cucun Wahyudin, coba kita buka. Ya, ini kecil-kecil sekali ini anunya ini. Loh, gitu ya, sama ya. Gitu kan. Sertifikat Profesi Penagihan Pembiayaan. Anda kalau misalkan ini enggak jelas, Anda itu saja ya, Sertifikat Debt Collector SPPI. Gitu ya. Coba kita buka SPPI itu apa ya? SPPI itu apa? Coba SPPI. Nuh, sini ya. Apa yang dimaksud dengan SPPI? Ya, oke. SPPI adalah Sertifikat Profesi Penagihan Pembiayaan. Gitu ya. Loh, kok seperti itu? Bentar dulu. Kita buka saja ini ya. Itu SPPI, widih ya. Penjelasan sertifikat profesi penagihan pembiayaan ya itu ya. Jadi debt collector itu harus punya sertifikasi profesi penagihan pembiayaan gitu kan. Masa berlaku dari sini ya diperuntukkan untuk pegawai dan atau tenaga ahli daya perusahaan pembiayaan yang menangani bidang penagihan ya, diperuntukkan untuk pegawai tenaga ahli gitu untuk debt collector ya. Metode sertifikasi ujian tertulis offline dan online selama 60 menit. Masa berlakunya 3 tahun. Bisa juga diperpanjang gitu ya. Wajib memperpanjang sertifikat paling cepat 3 bulan sebelum berakhir dengan mendaftar kembali sebagai calon peserta ujian sertifikasi gitu ya. Saat ini ini ujiannya. Gitu ya. Oke. Coba kita ulik lagi apa sih itu sertifikasi, coba gini ya. Apa itu SPPI? Coba ya. Apa yang dimaksud dengan SPPI? Loh, gitu lagi. Mana ini? Nih, coba kita baca di IDX channel ya. Kita baca di IDX channel. Debt collector wajib punya sertifikat SPPI. Oke, berarti wajib punya sertifikat SPPI ya. Bener tadi ya, ini ya.
sertifikat SPPI. Sebenarnya bukan sertifikat, ini kan bentuknya kartu gitu ya. Mungkin kalau sertifikatnya ada di rumahnya gitu kan. Oke. Nah, itu ya ini siapa ini? Paulus Medsar Lumban Gaul ya. Ini sertifikat nih. Kebaca nggak sih? Aduh, bentar. Coba buka. Nggak apa-apa ya, agak panjang ya videonya ya. Mana ini? Loh, kok begini sih? Ya, open new tab aja. Itu ya. Nah, ini kan ya. Ini adalah PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia. Jadi bentuknya seperti ini ya. Gitu kan. Anda coba bisa tanyakan kalau didatangi oleh DC Pinjol ya, Kredivo, Akulaku dan sebagainya gitu. Mas, kata OJK, Mas itu harus punya sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia, SPPI gitu ya. Nih, contohnya seperti ini. Anda nanti ke Google aja, ke Google ya. Ketikan sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia, contoh gitu ya. Nah, nanti seperti ini Mas, Masnya punya nggak? Kalau Masnya nggak punya, waduh saya takut itu Mas, takut ditipu. Zaman sekarang mah banyak yang seperti itu sih Mas, gitu ya kan. Oke, di sini namanya Paulus Medsar Lumban Gaul. Waduh, sertifikasi profesi penagihan pembiayaan. Ada nggak Markus ya? Markus punya nggak ini Markus ini? Ya, nah, oke. Jadi sertifikat itu seperti ini, gitu ya. Tuh, gitu. Oke. Nah, di sini ya. Oh, tadi ya Ahmad Reza gitu kan. Harus punya. Ini juga Mulyadi. Jadi bentuknya memang seperti ini ya, tuh ya, SPPI gitu kan. Jadi bentuknya seperti ini. Warnanya oranye gitu kan. Ada namanya, mana di sini ada enggak? Namanya warnanya oranye ya, ada namanya, di sini ada logo SPPI, nama kepanjangan SPPI-nya ya, nama debt kolektornya, terus ini ya nomor sertifikasinya gitu ya. Terus sertifikasi profesi penagihan pembiayaan, judulnya ya, judul sertifikatnya, judul kartunya gitu ya. Lalu di sini ada valid true gitu ya. Berlaku sampai ya tahun 2024 gitu ya. Kalau sudah tidak berlaku ya jangan mau. Oke, begitu ya. Nah, apakah segitu saja cukup? Ya, mungkin segitu saja ya. Saya nggak mau eh, membuktikan apa-apa lagi ya. Anda tinggal cari aja di Google, gitu ya. Cari di Google contoh sertifikat debt collector, gitu ya. Oke, contoh SPPI debt collector gitu aja ya. Tuh, pasti udah keluar semua ya. Anda baca-baca artikelnya gitu kan. Anda jangan percaya juga sama saya gitu kan. Anda itu harus kritis orangnya, ya, harus kritis gitu. Ya kan. Masa sih ya kan. Coba saya ke Google oh iya ternyata OJK ingatkan debt collector harus punya sertifikasi profesi ya. Tanpa 3 poin ini debt collector tidak berhak menarik unit. Jadi lebih pintar Anda itu. Ya. Oke, lebih pinter. Nah, terus Anda klik gambar di sini ya. Di HP juga sama kan di HP. Oh, bentuknya ini orange seperti ini gitu ya. Oke, oke, siap, 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 siap. Ya udahlah. Oke lah gitu ya. Saya siap menghadapi debt collector. Ya, ajak aja ngopi, ya kan? Oke, gitu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.